Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang tingkatan takson. Sebelumnya, kita pernah mempelajari tentang cabang-cabang biologi, yaitu taksonomi atau takson. Jadi, apa itu takson? Takson adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Tingkatan takson menurut Carolus Linnaeus mulai dari tertinggi sampai terendah, yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Tingkatan takson pada hewan memakai kata phylum, sedangkan tingkatan takson pada tumbuhan memakai kata divisi. Jadi, urutan tingkatan takson yang pertama itu adalah kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi untuk makhluk hidup. Misalnya, pada tumbuhan, kingdomnya yaitu Plantae, sedangkan pada hewan, kingdomnya yaitu Animalia. Kemudian yang kedua, phylum atau divisi. Phylum atau divisi merupakan tingkatan yang berada pada satu tingkat di bawah kingdom. Misalnya pada tumbuhan yaitu Spermatophyta. Kemudian yang ketiga, kelas. Setiap phylum atau divisi memiliki kelompok takson yang lebih rendah yaitu kelas. Pada tumbuhan terdiri dari dua kelas, ada kelas monokotil dan ada kelas dikotil. Sedangkan pada hewan memiliki kelas Mammalia, Aves, reptil. Kemudian nomor 4, ordo. Pada ordo, setiap kelas tumbuhan dan hewan memiliki beberapa ordo. Pada tumbuhan, nama ordo diberi akhiran ales. Selanjutnya yaitu famili. Tingkatan takson di bawah ordo untuk tambahan diberi akhiran Aceae dan untuk tumbuhan diberi akhiran Aceae dan untuk hewan diberi akhiran Idae. Kemudian nomor 6, genus. Genus ini merupakan takson yang lebih rendah daripada famili. Sedangkan nomor 7, spesies. Spesies ini merupakan tingkatan takson yang paling rendah. Tingkatan takson pada jagung. Jadi di sini kita mengambil tingkatan takson pada jagung, di mana jagung ini memiliki nama Latin Sea mais. Pada kingdomnya di sini itu adalah Plantae. Jadi Plantae ini sama dikatakan dengan tumbuhan. Spermatophyta. Jadi divisinya yaitu Spermatophyta. Di bawah tumbuhan terdapat Spermatophyta. Spermatophyta ini sama dikatakan dengan tumbuhan berbiji. Kemudian subdivisi. Tumbuhan berbiji memiliki tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji tertutup sama dikatakan dengan Angiospermae, sedangkan tumbuhan berbiji terbuka sama dikatakan dengan Gymnospermae. Jagung ini termasuk tumbuhan berbiji tertutup atau sama dikatakan dengan Angiospermae. Angiospermae memiliki dua kelas, ada kelas monokotil dan ada kelas dikotil. Sedangkan pada jagung ini termasuk dari kelas monokotil. Jadi tulisannya
Monocotyledoniae. Pada ordo di sini akhiran ales, sedangkan famili akhiran aceae. Jadi di sini famili ya, bukan kelas. Famili. Ordo akhiran Gramineales, sedangkan famili akhiran Aceae. Jadi pada jagung di sini memiliki ordo Gramineales, famili Graminaceae, sedangkan genusnya Sea dan spesiesnya Sea mais. Nah, untuk mengetahui kelas monokotil dan dikotil atau yang mana tumbuhan tersebut termasuk monokotil dan dikotil. Jadi kita harus tahu dulu apa ciri-cirinya tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil memiliki biji 2 kotiledon, sedangkan pertulangan daunnya menyirip dan menjari. Kemudian batangnya berkambium dan memiliki berkas pengangkut melingkar. Kemudian bagian bunganya yaitu kelipatan 2, 4 atau 5. Sedangkan akarnya berakar tunggang. Pada tumbuhan monokotil memiliki 1 kotiledon. Kemudian pertulangan daunnya sejajar. Jadi di sini tulang daunnya sejajar. Kemudian memiliki kambium, kambiumnya tidak ada atau dia tidak memiliki kambium. Kemudian berkas pengangkutnya tersebar. Bagian bunganya kelipatan 3 dan memiliki akar serabut. Jadi itulah tadi perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Jadi ini tadi ya, selain dari daunnya menyirip dan selain dari daunnya menjari, daunnya juga itu menyirip. Jadi seperti ini. Itu pada tumbuhan dikotil. Jadi kalau pada tumbuhan monokotil, daunnya sejajar. Jadi dia sejajar seperti ini. Selanjutnya tingkatan takson pada kentang. Jadi kentang itu memiliki kingdom, sama ya, kingdomnya itu adalah Plantae, divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, subdivisi Angiospermae termasuk tumbuhan berbiji tertutup. Kelasnya dia termasuk dalam kelas Dicotyledoniae. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana ciri-cirinya dari segi daunnya menyirip, kemudian dari segi akarnya yaitu akar tunggang, sehingga kemudian batangnya ini bercabang-cabang sehingga dia dimasukkan dalam kelas Dicotyledoniae. Kemudian ordonya Solanales. Jadi dia akhiran ales. Familinya Solanaceae akhiran Aceae. Kemudian genusnya Solanum, spesiesnya Solanum tuberosum. Jadi kentang ini dia termasuk dalam famili Solanaceae. Setiap nama tumbuhan memiliki nama famili masing-masing. Misalnya kentang, kemudian terong, tomat, dia dimasukkan dalam satu famili yaitu Solanaceae. Kemudian penunjuk genus, jadi setiap nama spesies memiliki 2 kata, ada di sini sebagai penunjuk genus. Jadi Solanum ini sebagai penunjuk genus, sedangkan tuberosum ini sebagai penunjuk jenis.
sehingga digabungkan ini sama dikatakan dengan spesies. Jadi itu ya. Jadi genusnya ini dari mana? Genusnya ini dari spesies. Dimana misalnya kalau spesiesnya Solanum tuberosum, berarti genusnya ini adalah Solanum dan penunjuk jenisnya ini adalah tuberosum. Jadi jika digabungkan maka dikatakan sebagai spesies Solanum tuberosum. Selanjutnya, tingkatan takson pada kucing. Pada hewan, misalnya kingdomnya yaitu Animalia. Animalia ini sama dikatakan dengan hewan. Kemudian filum. Animalia ini memiliki hewan bertulang. Jadi chordata ini sama dikatakan dengan hewan bertulang. Subfilum yaitu vertebrata. Pada chordata atau hewan bertulang, jadi saya tulis terdiri dari vertebrata dan invertebrata. Jadi ada hewan bertulang belakang dan ada hewan tidak bertulang belakang. Sedangkan mamalia, aves, reptil, pisces, amfibi termasuk dalam hewan vertebrata. Sedangkan invertebrata yaitu misalnya pada Echinodermata, pada moluska, serangga, kemudian annelida, cacing-cacing. Dia termasuk dalam kelas invertebrata. Jadi pada kucing ini memiliki subfilum vertebrata dan kelasnya yaitu kelas Mammalia. Kemudian ordonya yaitu Carnivora. Kemudian familinya itu adalah Ahiranidae. Sedangkan genusnya yaitu Felis dan spesiesnya Felis catus. Jadi ini tadi ya. Jadi Felis ini termasuk penunjuk genus, sedangkan pada catus sebagai penunjuk jenis. Jadi jika digabungkan maka spesiesnya itu adalah Felis catus. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya yaitu penulisan nama Latin atau binomial nomenklatur. Pertama, nama suatu spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan penunjuk jenis. Jadi ini tadi contohnya misalnya Mangifera indica. Mangifera ini merupakan kata genus, sedangkan indica ini merupakan penunjuk jenis. Jadi jika dia digabungkan maka dikatakan sebagai spesies Mangifera indica. Huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama nama penunjuk jenisnya ditulis dengan huruf kecil. Jadi misalnya pada Mangifera indica, pada huruf pertama ini kata genus diawali dengan huruf besar, ini ya M-nya. Kemudian penunjuk jenis pada I ini diawali dengan huruf kecil. Nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Misalnya Babyrusa. Jadi ini merupakan nama Latin ya. Ini juga mangga. Jadi setiap nama spesies itu menggunakan bahasa Latin. Nama spesies jika diketik dengan komputer, maka kedua kata tersebut harus ditulis miring atau italik. Dan apabila ditulis tangan, maka harus digaris bawahi. Misalnya ini ketikan komputer. Jadi kalau dia dalam bentuk ketikan komputer, maka harus menggunakan ditulis miring atau menggunakan italik. Sedangkan apabila kita tulis tangan, maka menggunakan garis bawah.
Jadi ada di sini garis bawahnya, tetapi di sini tidak disambung ya garis bawahnya. Jadi di sini ada jedanya. Jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Misalnya kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis atau Hibiscus rosa sinensis. Jadi jika nama spesies ini lebih dari 2 kata, ini kan katanya 3 ya, maka di sini diberi tanda penghubung atau digabungkan. Jika nama spesies hewan terdiri atas 3 kata, nama tersebut bukan nama spesies melainkan nama subspesies atau anak jenis, yaitu nama takson di bawah tingkatan spesies, misalnya kucing rumah, Felis maniculata domestica. Jadi ini tidak digabungkan. Kenapa? Karena ini merupakan subspesies, sehingga dia tidak digabungkan atau anak jenis. Nama spesies mencantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut, misalnya jagung, sea, mais, L. L itu merupakan pencetusnya, itu adalah Carolus linnaeus. Jadi ini pencetusnya ya, sehingga kita ambil dari L, sea, mais, L. Jadi harus dicantumkan nama pencetusnya. Jadi itulah tadi penulisan nama Latin atau binomian nomenklatur. Untuk materi ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan tentang kunci determinasi.